Di tengah perjalanan, Wuching pun mengungkapkan rahasia langit mengenai jiwa Sun Wukong yang ternyata masih hidup. Meskipun tubuhnya sudah dihancurkan, namun para dewa menyegel jiwanya jauh di dalam samudra. Singkat cerita, sampailah mereka di pesisir pantai Cina Selatan. Terlihat pilar-pilar raksasa yang digunakan sebagai alat untuk menekan kekuatan Sun Wukong, mencegahnya agar tetap tersegel. Berdiskusilah mereka untuk memutuskan siapa yang akan menyelam untuk membebaskan Sun Wukong. Biksu Tong dan Patke tak berpengalaman sedikit pun, apalagi Wuching yang merupakan siluman pasir yang tak tahu apa-apa soal laut. Namun Bailang bukanlah satu-satunya harapan karena ternyata Aose juga sangat mahir dalam menyelam. Bahkan kekuatannya akan meningkat drastis jika ia berada di dalam air. Belum selesai membujuk Aose, mereka pun dikejutkan oleh kemunculan Raja Naga Laut Selatan beserta ketiga putranya berniat menghadang mereka. Terlihat Aose yang seakan menghindari pertemuan tersebut, karena terungkap kalau Aose punya masa lalu yang kurang menyenangkan dengan mereka. Diceritakan Ao Yilong, putra sulung dari Raja Naga Laut Selatan, dahulu sering sekali membuli Aose saat masih kecil. Bahkan sekarang pun masih sama, ia merendahkan Aose dengan kata-kata kasarnya. Sedari dulu, Aose ini hanyalah pecundang yang tak berguna, bahkan sampai mendapatkan kutukan menjadi hewan peliharaan milik Biksu Tong. Mendengar hal itu sontak membuat Aose sangat marah. Ia pun kemudian mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk memulai pertarungan. Akan tetapi Biksu Tong mengambil alih pertarungannya dan menyuruh Aose agar fokus saja menyelam untuk menyelamatkan Sun Wukong. Sedangkan Bailang sudah lebih dulu masuk ke dalam air. Berbeda dari kebanyakan film Wukong yang menjadikan Biksu Tong sebagai beban, di sini diperlihatkan Biksu Tong dengan kemampuan fightingnya yang lumayan bisa diandalkan. Dengan cepat putra sulung dari Raja Naga bisa ia pukul mundur. Aose yang bergegas masuk ke dalam air sempat dihadang oleh Raja Naga. Raja Naga pun mencoba menyerang mentalnya dengan mengatakan bahwa Aose adalah aib bagi klan naga karena sikap liarnya. Beruntung dengan sigap pula Biksu Tong berhasil mengatasi Raja Naga sehingga Aose sukses masuk ke dalam air. Meskipun putri dari Raja Naga yang bernama Aoling bergegas menyusulnya. Di dalam air, Bailang sempat panik karena sudah banyak prajurit Istana Naga yang menghadangnya. Di saat itu juga Aose muncul membantu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Sedangkan Aoli yang tadi menyusul ternyata hanya mengamati mereka saja. Aose pun juga berkata bahwa ia tak ingin menyakiti Aoling. Kembali ke permukaan, diperlihatkan Biksu Tong yang sangat kewalahan melawan fighter sekelas Raja Naga. Berulang kali ia mendapatkan pukulan telak hingga terlempar ke dalam air. Wuching pun tak tinggal diam, segera bergerak cepat untuk menebang pepohonan di sana, lalu melemparnya ke Biksu Tong untuk dijadikan sebagai pelampung, mengingat Biksu Tong yang tak bisa berenang. Raja Naga lalu mengatakan kalau pilar-pilar ini bukan hanya digunakan untuk menekan kekuatan Sun Wukong, namun juga melemahkan jiwanya agar Sun Wukong tak bisa dilahirkan kembali. Tentu mengetahui hal itu membuat Biksu Tong sangat emosi. Ia pun mengungkapkan penyesalannya dulu ketika ia merapalkan mantra untuk membantu para dewa menangkap Wukong. Pertarungan ronde kedua pun ia mulai. Diperlihatkan Biksu Tong yang mulai bisa mengimbangi Raja Naga, bahkan setelah Raja Naga menggunakan zirah petirnya. Memaksanya menggunakan wujud naga demi mengalahkan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, Patke juga tengah serius bertarung melawan putra kedua dari Raja Naga. Tiba-tiba terlihat satu persatu pilar di sana yang mulai runtuh. Dan benar saja, karena di dasar laut, Aose berhasil menjalankan rencananya menghancurkan pilar-pilar tersebut. Sementara Bailang yang sama sekali tak bisa membantu, diberitahu Aose kunci untuk menggunakan kekuatan roh naga Yuzong yang ada di dalam dirinya. Hal ini ternyata berkaitan dengan latihan yang diberikan Biksu Tong sebelumnya mengenai ketenangan pikiran. Untuk menguasai roh naga, Bailang haruslah menenangkan pikirannya dan bersatu dengan alam. Sampai akhirnya dengan arahan dari Aose, Bailang pun berhasil mengeluarkan kekuatan roh naganya untuk membantu menghancurkan satu persatu pilar tersebut. Melihat kekuatan Bailang sedikit mengingatkan Aose dengan sosok Yuzong yang dulu memiliki hubungan dengannya. Singkat cerita, Bailang pun bertemu dengan Sun Wukong dengan banyak pilar yang menancap di tubuhnya. Wukong pun mempertanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke sini dan dari mana ia mendapatkan api penyucian yang ia bawa.
Bailang lantas menceritakan semuanya tentang rencana pengembalian benda tersebut, termasuk rekan-rekannya yang berjuang di atas sengaja datang untuk membebaskannya. Lalu Wukong memberitahu Bailang bahwa dari semua pilar ini ada sebuah pedang yang benar-benar menekan kekuatannya. Lantas ia pun menyuruh Bailang agar mencabut pedang itu agar ia bisa bebas. Namun tiba-tiba datanglah putra sulung Raja Naga yang langsung menikam Aose. Untung saja ia masih bisa selamat dan menyuruh Bailang bergerak cepat untuk mencabut pedang yang dimaksud. Aoling kemudian juga datang, tetapi malah mempertanyakan mengapa kaum naga harus tunduk kepada perintah langit. Dari sini Yilong pun menjelaskan rencananya yang ingin menaklukkan seluruh istana naga dari keempat penjuru. Ia sangat yakin kaum naga akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik jika dipimpin oleh ayahnya, yaitu Raja Naga Laut Selatan. Bahkan ia mengungkapkan kalau Raja Naga Laut Selatanlah yang memberitahu Kaisar Langit mengenai keberadaan api penyucian yang disembunyikan di Gunung Tianyu. Sementara di atas, Raja Naga menghentikan serangannya, karena yang ia lakukan sejauh ini ternyata hanya untuk mengulur waktu. Dan benar saja, tak lama setelah itu datanglah sang jenderal perang Kerajaan Langit Dewa Erlang bersama para pasukan langit. Untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, Dewa Erlang pun menawarkan dua pilihan. Pertama yaitu ikut dengannya ke langit untuk menyerahkan api penyucian, atau kedua ikut dengannya hanya dengan kepala. Namun Biksu Tong pun membuat pilihannya sendiri, yakni melanjutkan perjalanannya untuk mengembalikan api penyucian. Ia mengungkapkan penyesalannya di masa lalu karena sifat pengecutnya yang menyerah sebelum berusaha. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, ia pun kini menantang Dewa Erlang untuk bertarung demi mempertahankan pilihannya. Dilancarkanlah serangan pertama. Dewa Erlang menggunakan tombak apinya langsung melesat ke tubuh Biksu Tong. Serangan itu terlalu kuat yang membuat Biksu Tong terluka. Beruntung serangan kedua berhasil Wuching Tangkis yang datang membantu gurunya. Giliran Biksu Tong yang mendapatkan celah segera membalas serangan Dewa Erlang dengan tinju terkuatnya, disusul serangan kejut dari Patke dengan senjata andalannya. Nampaknya serangan kombinasi mereka cukup untuk merepotkan Dewa Erlang. Di sisi lain, Yilong putra sulung Raja Naga Laut Selatan masih saja memanas-manasi Aose dengan mengingatkannya tentang masa lalu. Diceritakan dulu saat masih di akademi, Aose-lah murid yang terlemah. Yilong dengan bakatnya menjadi murid yang pertama menguasai teknik roh naga, sedangkan Aose dibully yang bahkan belum bisa terbang. Disinilah peran Yuzong muda yang datang membela Aose. Ia juga merupakan murid yang berbakat di akademi tersebut. Berbeda dari Yilong yang sangat angkuh, justru ia sangat ramah membuatnya menjadi teman pertama dari Aose. Ia memberikannya semangat, juga tak keberatan mengajari Aose terbang serta banyak hal lainnya. Ia pernah berkata kalau Aose bukanlah sampah seperti yang dibilang orang-orang. Justru ia bisa melihat potensi unik yang ada di dalam diri Aose. Mengingat hal itu, Aose pun kini bertekad untuk menunjukkan potensinya tersebut. Sebuah kekuatan petir merah yang ia lepaskan seketika membuat Yilong tak bisa bergerak. Sekarang giliran Aose-lah yang berada di atas angin dan mengatakan bahwa kemampuan Yilong sama sekali tak ada apa-apanya. Amarahnya yang menumpuk selama ini membuat Aose ingin balas dendam dengan membutakan salah satu mata Yilong. Namun tiba-tiba datanglah kakak Aose yang merupakan putra sulung dari Raja Naga Laut Timur untuk menghentikannya. Sementara itu pertarungan di atas masih berlangsung sangat sengit. Patke berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit meskipun putra kedua Raja Naga ikut melawan. Patke dengan kekuatan penuhnya mampu membunuhnya. Namun sayangnya Biksu Tong benar-benar bukan tandingan dari Dewa Erlang. Tubuhnya bahkan gemetar dan mengeluarkan keringat dingin karena ketekanan kekuatan Dewa Erlang yang luar biasa kuat. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan pedang segel persis seperti yang dikatakan oleh Sun Wukong. Sekuat tenaga, Bailang pun berusaha mencabut pedang tersebut sehingga akhirnya jiwa Wukong pun bisa terbebas. Namun meskipun begitu, Sun Wukong yang sekarang hanya berbentuk roh saja. Menyadari kejadian di atas yang sangat kacau, ia pun meminjam tubuh Bailang. Di waktu yang bersamaan, Biksu Tong yang telah mencapai batasnya sebentar lagi akan dihabisi oleh Dewa Erlang. Untung saja Sun Wukong datang tepat waktu dengan wujud kera raksaksanya.
Ia kemudian memberikan serangan-serangannya untuk memukul mundur Dewa Erlang. Lalu ia menemui Biksu Tong. Terlihat para adik seperguruannya yang sangat senang melihat kakaknya telah kembali. Walaupun begitu, Wukong tak bisa menahan amarahnya kepada Biksu Tong yang kala itu malah membantu para dewa. Andai saja saat itu mereka mau bekerja sama, mereka bisa kabur meninggalkan Istana Langit. Ya, tak ada gunanya juga mempermasalahkan masa lalu. Ia pun segera berbalik untuk kembali menghadapi Dewa Erlang. Namun karena ini bukanlah tubuh aslinya, membuatnya tak bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Ia kemudian menyuruh Biksu Tong dan yang lainnya untuk menunggunya menyelesaikan pertarungan. Pertarungan pun kembali terjadi. Wukong memanggil pasukan kerannya untuk menyerang Dewa Erlang, namun dengan cepat bisa segera diatasi oleh Dewa Erlang. Ternyata semua tadi hanyalah ilusi untuk mempermainkan Dewa Erlang. Tibalah duel yang sebenarnya dengan serangan kuat milik Wukong yang menghempaskan Dewa Erlang. Berulang kali mereka pun saling jual beli serangan. Sementara itu, melihat salah satu putranya terbunuh membuat Raja Naga sangat murka. Kemudian datang juga Yilong yang memperlihatkan luka di matanya akibat serangan dari Aose. Sedangkan kakak Aose pun meminta izin kepada Biksu Tong untuk membawa adiknya tersebut kembali ke tempat asalnya, yaitu Istana Naga Laut Timur. Meskipun sempat menolak, akhirnya Biksu Tong pun membiarkannya mengingat ini adalah urusan keluarga. Namun Raja Naga yang meminta keadilan protes kepada kakak Aose. Ia mengatakan kalau seharusnya sesama bangsa naga harus saling membantu. Namun kakak Aose pun malah mempojokannya. Ia berkata bahwa ia sama sekali tak tahu mengenai Sun Wukong yang disegel di tempat ini. Menurutnya terlalu banyak kejanggalan sehingga perlu diselidiki lebih lanjut mengenai keterlibatan klan naga laut selatan dalam masalah ini. Ia pun akhirnya membawa Aose segera pergi ke tempat asalnya, yaitu Istana Naga Laut Timur. Sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya beristirahat sembari menunggu pertarungan Sun Wukong. Sebagai jenderal tertinggi, jelas kekuatan tempur dari Dewa Erlang tidak diragukan lagi. Sementara Wukong sama sekali tak diuntungkan karena tak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya akibat batasan tubuh Bailang yang ia gunakan. Ia pun memanfaatkan berbagai kecerdikan dengan mengubah dirinya menjadi ribuan Wukong mini untuk menyerang Dewa Erlang dari segala sudut. Sayangnya Dewa Erlang bisa mengatasinya dengan sangat mudah dan malah mengatakan trik murahan seperti ini bukan apa-apa bagi dirinya. Hingga akhirnya Wukong pun mendobrak batasan dari tubuh Bailang dengan berubah ke mode kera raksasanya. Berhasil menghajar Dewa Erlang bertubi-tubi. Semakin kesal, Dewa Erlang pun yang awalnya tak ingin menggunakan kekuatan penuhnya, tak ada pilihan lain. Lantas serangan terkuat dari tombak apinya ia keluarkan yang mampu menembus pertahanan terkuat milik Sun Wukong. Akan tetapi, ternyata Wukong yang baru saja ia kalahkan hanyalah salah satu dari bayangannya. Sementara dirinya yang asli sudah melarikan diri dengan mengalihkan perhatian Dewa Erlang menggunakan jurus 1000 bayangan sebelumnya. Kini Dewa Erlang pun sangat kesal karena merasa sudah dibodohi. Ditambah lagi, Biksu Tong dan yang lainnya juga palsu karena yang asli sudah pergi dari tempat tersebut. Kekompakan mereka ternyata berkat pesan Sun Wukong yang ia katakan di perjalanan dulu. Wukong membuat semacam kode darurat, yaitu jika ia berkata, "Tunggu aku menyelesaikan pertarungan," maka itu berarti mereka harus bersiap untuk melarikan diri. Tak disangka ternyata kode itu pun sekarang menyelamatkan mereka. Wukong yang menyusul sama sekali tak bisa berhenti tertawa mengingat Dewa Erlang yang sudah ia bodohi. Mereka pun merasakan nostalgia dengan melakukan perjalanan bersama. Sayangnya tak lama waktu berselang, kekuatan Wukong pun mencapai batasnya. Rohnya pun keluar dari tubuh Bailang. Ia lantas berpamitan untuk segera pergi ke alam bawah agar bisa terlahir kembali. Ia juga berjanji pasti ia akan kembali menyusul Biksu Tong dan yang lainnya. Setelah semua yang terjadi, Biksu Tong pun semakin yakin dengan jalan yang sudah ia pilih ini adalah jalan yang benar untuk menegakkan keadilan. Ia juga membuang simpai emas Wukong yang awalnya ia gunakan untuk menekan kekuatannya jika sewaktu-waktu Wukong bertindak liar. Sementara Bailang yang sudah tersadar sangat syok karena memimpikan Xiao Yi. Ia segera mengecek api penyucian, namun betapa paniknya setelah melihat api tersebut yang sudah padam. Dan ternyata api penyucian tersebut kembali menjelma menjadi sosok Xiao Yi. Tentu perjalanan mereka masih berlanjut dan
tamat. Belum, Deng. Atau lebih tepatnya lanjut ke season 3 ya. Namun sayangnya season 3 masih ongoing. Ya, nanti pasti akan dibahas sih, jadi mohon bersabar.